Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Novela Laia. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini, yang dimana saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Di mana tindakan yang saya lakukan tersebut bertujuan untuk memastikan keadaan fisik bayi baru lahir dalam keadaan normal ataupun tidak normal. Dan selanjutnya untuk mendeteksi adanya penyimpangan dari normal ataupun tidak normal. Baik Bu, sebelum saya melakukan tindakan, alangkah baiknya saya mencuci tangan terlebih dahulu. Menggunakan air mengalir. Usap, ratakan sabun cuci tangan ke telapak tangan. Usap, ratakan sabun cuci tangan ke telapak tangan dan punggung tangan. Dan ratakan sabun cuci tangan. Kepalkan tangan Anda, lakukan seperti berikut. Lakukan pada tangan kiri dan tangan kanan. Genggam ibu jari Anda, gosok dari jari telunjuk turun ke ibu jari. Lakukan sebagai berikut dari tangan kiri dan tangan kanan. Letakkan semua ujung jari ke telapak tangan dan gosok secara perlahan dengan tangan kanan dan tangan kiri. Usap punggung tangan di atas air mengalir. Baik Bu, sebelum saya melakukan tindakan, di sini saya sudah mempersiapkan alat yang dimana alatnya ada bengkok, hammer, penlak, adanya di sini stetoskop, dan adanya di sini tensimeter. Dan sebelum saya melakukan tindakan tersebut, apakah Ibu bersedia untuk saya melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu? Sedia. Baik Bu, tindakan yang kita lakukan yang pertama itu pemeriksaan keadaan umum, yang dimana kita lihat bentuk tubuh bayi itu lordosis, kimfosis, ataupun tidak. Selanjutnya pemeriksaan di bagian psikologis, yang dimana kita melihat apakah bayinya itu menangis ataupun tidak sama sekali, ataupun bayinya itu takut ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan yang dilakukan adalah itu pemeriksaan di bagian kepala, yang dimana kita lihat bentuknya lonjong, bundar, ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya kita periksa besar kepalanya itu normal ataupun tidak sama sekali, ataupun mikrocephalus ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan di bagian ubun-ubun, apakah ubun-ubunnya itu besar ataupun kecil, ataupun sudah menutup ataupun tidak sama sekali. Bila menutup teraba cekung datar, cebung, tegang ataupun tidak, sutura-sutura teraba ataupun tidak. Selanjutnya pemeriksaan berikutnya itu pemeriksaan di bagian rambut, yang dimana kita lihat warna rambutnya hitam, merah, jagung, putih ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan yang mana itu pemeriksaan kesuburan rambut bayi, apakah rambut bayi lembab, tipis ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan apakah rambut bayi itu mudah rontok ataupun tidak, atau juga bisa dilihat apakah rambut bayi ini botak ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan di bagian muka, yang dimana kita lihat bagian muka bayi tersebut itu kita ngecek apakah mukanya itu pucat, cemas, kuning, merah, biru, ataupun cyanosis ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya kulit wajah itu halus, kasar, ataupun jerawatan, ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan bagian mata, yang dimana kita lihat mata bayi tersebut simetris ataupun tidak. Selanjutnya pemeriksaan di bagian kelopak mata, apakah ada lendir mata pucat ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan di bagian kelopak mata itu, apakah matanya itu memiliki bulunya itu bulu matanya lengkap ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya mengecek apakah ada bintik-bintik bintot ada ataupun tidak ada sama sekali. Selanjutnya apakah ada penyakit akut ataupun kronis. Selanjutnya pemeriksaan di bagian hidung, yang mana kita mengecek kebersihan hidungnya apakah tidak, serta mengecek apakah dia ada pilek
ataupun tidak, apakah ada polip ataupun tumor tersebut. Dapat membedakan bau ataupun tidak dapat. Selanjutnya kita ngecek di bagian hidungnya itu apakah ada penyakit apa enggak. Selanjutnya kita memeriksa bagian mulut, yang dimana kita ngecek kebersihannya, berbau ataupun tidak. Selanjutnya mengecek bibirnya itu pucat ataupun tidak, ataupun stomatitis ataupun tidak sama sekali, serta mengecek gusinya itu bersih apa enggak. Dan selanjutnya mengecek lidah kotor ataupun tenggorokan bersih ataupun tidak, secara mengecek itu tonsil ada atau membesar dan ataupun tidak ada sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan itu mengecek di dalam mulutnya itu apakah ada penyakit di Tuhan, apakah gusinya itu bersih apa enggak sama sekali, apakah dia ada pankreas membesar ataupun enggak. Selanjutnya pemeriksaan di bagian telinga, yang dimana kita ngecek bagian telinga itu yang pertama itu kebersihannya, apakah telinganya itu simetris ataupun tidak. Kita ngecek apakah adakah dalam telinganya itu keluarnya cairan yang bau ataupun tidak juga sama sekali. Selanjutnya kita ngecek apakah bayinya ini mendengar ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan di bagian leher, apakah bentuk lehernya itu pendek ataupun sedang kan, ataupun panjang. Selanjutnya kan apakah di bagian lehernya itu ada kelenjar tiroidnya ataupun tidak ada. Selanjutnya pemeriksaan di bagian ketiak, kita raba apakah dia merasakan sakit ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan di bagian dada, yang dimana pemeriksaan dada ini kita lihat apakah pasiennya ini wanita. Jika wanita, dia memiliki buah dada ataupun puting susu, apakah dia hiperpigmentasi ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan di bagian lengan, yang dimana di bagian lengan ini kita melihat apakah lengan bayi ini simetris ataupun tidak ada. Selanjutnya pemeriksaan di bagian jari bayi, apakah lengkap ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan di bagian abdomen, perut bayi, apakah membesar ataupun tidak ada, apakah ada nyeri di saat ditekan ataupun. Selanjutnya pemeriksaan di bagian paha, yang dimana kita lihat pahanya itu simetris ataupun enggak, apakah ada tibia baik ataupun ada odema ataupun enggak sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan di bagian jari-jari kaki, apakah lengkap ataupun tidak sama sekali. Dan pemeriksaan di bagian telapak kaki, apakah cekung ataupun datar. Selanjutnya pemeriksaan di bagian punggung, apakah punggung bayi ini alur tulang punggungnya simetris ataupun tidak sama sekali. Selanjutnya kifosis ada ataupun tidak, hiperdosis ada ataupun tidak ada sama sekali. Selanjutnya pemeriksaan bagian geneletia, bila laki-laki saluran kencingnya ada lancar ataupun tidak ada, testisnya lengkap ataupun tidak ada, sudah turun skrotum ataupun tidak ada, femosis ataupun tidak ada. Bila dia perempuan, geneletianya bersih apa enggak, labia minornya sudah menutup atau belum tidak, klistoris uterinya, vaginanya lengkap ataupun tidak ada. Pemeriksaan yaitu pemeriksaan neurologi, yang dimana kita melihat refleks yang menghisapnya ada ataupun tidak ada, refleks menggenggamnya ada ataupun tidak ada, refleks marrow ada atau tidak ada. Baik Bu, saya telah selesai melakukan tindakan keperawatan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu, dan saya mohon izin pamit, dan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Selamat pagi.